Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski dari kelompok A dengan NIM 1822041024. Tujuan saya membuat video ini untuk membahas tentang presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP sesuai dengan KD yang saya dapatkan. Tanpa basa-basi kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu identitas program pendidikan. Nama sekolah SMK 4 Sopeng, mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin, kompetensi keahlian teknik permesinan, kelas semester kelas 10 dengan semester genap, alokasi waktu 24 menit. Adapun kompetensi intinya yaitu 1. Pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pekerjaan dasar teknik mesin pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya yaitu keterampilan. A. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja pekerjaan dasar teknik mesin, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. B. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah penguasaan langsung. C. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah penguasaan langsung. Adapun kompetensi dasarnya, KD pada KI pengetahuan 3.9 menerapkan teknik pengerjaan pembentukan dan fabrikasi logam. KD pada KI keterampilan yaitu 4.9 melakukan pengerjaan pembentukan dan fabrikasi logam. Slide selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Indikator KD pada KI pengetahuan berdasarkan dimensi pengetahuan dan proses kognitif, maka IPK dari KD pengetahuan di atas sebagai berikut. Pertama, 3.9.1 itu menjelaskan teknik pengerjaan pembentukan dan fabrikasi logam. Yang kedua, 3.9.2 yaitu melaksanakan prosedur teknik pengerjaan pembentukan dan fabrikasi logam. Indikator KD pada KI keterampilan berdasarkan KD 4.9 tersebut, kata melaksanakan adalah dimensi keterampilan psikomotor pada gradasi manipulasi P2. Maka IPK dari KD keterampilan di atas adalah: pertama, 4.9.1 merencanakan program pengerjaan pembentukan dan fabrikasi logam. Yang kedua, 4.9.2 melaksanakan pengerjaan pembentukan dan fabrikasi logam. Tujuan pembelajaran: memberi definisi tentang teknik-teknik pengerjaan pembentukan fabrikasi logam, mengidentifikasikan penerapan teknik pengerjaan pembentukan fabrikasi logam, dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan teknik pengerjaan pembentukan fabrikasi logam. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini terbagi atas dua, yaitu definisi tentang pengerjaan pembentukan fabrikasi logam.
Yang kedua, indikator syarat pengerjaan pembentukan fabrikasi logam. Selanjutnya, pendekatan model dan metode pembelajaran. Yang pertama yang harus dilakukan itu mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan definisi pengerjaan pembentukan fabrikasi logam untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Yang kedua, mengumpulkan data tentang indikator pengerjaan pembentukan fabrikasi logam untuk menumbuhkan kegemaran membaca. Yang ketiga, mengomunikasikan tentang melaksanakan pengerjaan pembentukan fabrikasi logam untuk menumbuhkan keberanian. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama atau ke-1 yaitu pendahuluan atau kegiatan awal dengan durasi waktu 5 menit. Mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya terkait dengan kompetensi yang akan dipelajari. Yang kedua, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya bagi kehidupan. Yang ketiga, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Bagian B yaitu kegiatan inti berlangsung selama 15 menit. Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan definisi pengerjaan pembentukan fabrikasi logam untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, mengumpulkan data tentang indikator pengerjaan pembentukan fabrikasi logam yang untuk menumbuhkan kegemaran membaca, dan bagian C yaitu penutup dengan durasi waktu 4 menit. Di antaranya membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang kedua, refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok atau perseorangan jika diperlukan. Yang keempat, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, yaitu alat bahan dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu media yang diperlukan proyektor dan PowerPoint materi. Yang kedua, alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat perlindungan diri atau APD untuk memperagakan. Yang ketiga, sumber belajar bisa diambil dengan melalui buku, internet, dan referensi lainnya. Penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran di sini terbagi atas dua, yaitu penilaian KD 3 dan 4 dengan tes tertulis dan penugasan. Adapun penilaian sikap dan karakter yang akan dilakukan di sini untuk menilai pembelajaran bagi siswa yang memprogram. Itulah yang saya sempat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.